Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kita kembali dipertemukan untuk bersyukur, bahkan untuk beribadah kepada Tuhan pada Minggu 15 Agustus 2021. Kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam hidup kita. Hingga pada pagi hari ini kita boleh ada lagi dengan kekuatan, kesehatan. Semua hanya oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Layaklah Dia dipuji dan disembah. Sebab sungguh besar perbuatannya dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh ajaib perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Besar karya-Mu dalam hidup kami. Apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Sungguh kami hanya berkata terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, di minggu yang berbahagia ini, kami boleh bersyukur sebab kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati peribadatan kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang akan melawat setiap kami, baik yang kami ada di tempat ini, bahkan setiap sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami sama-sama dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Biar ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Bagi mula pujian kami, syukur kami, terima kasih kami atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami akan masuk dalam ibadah kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada kuasa satu apapun yang akan menghalangi ibadah kami. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu yang ada di tempat ini akan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk untuk lebih lagi memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Ajaib segala perbuatannya dalam hidup. Besar dan ajaiblah karya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia
sebab perbuatan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, siaplah kami untuk memuji Engkau, mengagungkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita mau bersyukur kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sebab ajaib Dialah sumber kekuatan, Dialah sumber sukacita kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bersyukur, haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu
menyertai kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jiwa kita seperti rusa yang haus, yang mencari aliran-aliran air untuk dipuaskan. Demikianlah kehidupan kita, merindukan firman Tuhan, merindukan Roh Kudus dalam hidup kita, memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari hidup kita. Hanya firman dan Roh Kudus yang akan menguatkan kita, yang akan memampukan kita. Ku bersyukur kepada-Mu. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Oh, pujian dari awal, jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Mari bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Penolongku dan Allahku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Penolongku dan Allahku, penolongku dan Allahku. Tiada yang
hanya kepadamu lah kami berlari, hanya kepadamu lah kami berharap. Sebab Engkau jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kami untuk kami memuji mengagungkan Engkau. Biarlah Engkau memberkati setiap puji-pujian kami, setiap musik yang kami pakai, tepukan tangan kami, apapun yang kami pakai untuk memuji Engkau. Tuhan memberkati, biarlah pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Saatnya tiba kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu. Biar hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami, memampukan kami untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami yang hadir pada pagi hari ini, yang ada di tempat ini, bahkan umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan melawat dan memberkati kami. Siaplah kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Haleluya, sungguh Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Hari ini tanggal 15 genap 1 tahun Bapak rohani kita, Bapak Gembala, Opa, Tuhan panggil. Hari ini tanggal 15 Agustus, 17 Agustus itu penguburan daripada almarhum Opa. Sungguh bahwa kami keluarga tetap ada sampai saat ini, sehat, kuat, itu terbukti karena Tuhan itu baik. Tuhan yang menjadi kepala nakoda dalam rumah tangga, dalam kehidupan kami sekeluarga, bahkan pun menjadi pemimpin, kepala bagi kita jemaat Tuhan yang ada. Haleluya. Saya akan melanjutkan khotbah saya minggu lalu dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Minggu lalu ayat 10 sampai ayat 12, hari ini ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan lebih fokus kepada memperlengkapi atau mempergunakan senjata Allah atau senjata rohani. Mari kita yang ada di tempat ini, jemaat umat-umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Saya melihat di sini ada 18 orang yang sedang menyaksikan. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Saya undang umat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya membaca ayat 13, saudara baca ayat 14 secara bergantian, dan ayat 17 akan sama-sama kita akan membacanya. Firman Tuhan, sebab itu ambillah seluruh
perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tiga sama-sama. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus menggunakan perlengkapan senjata prajurit Romawi untuk menggambarkan perlengkapan rohani yang dibutuhkan orang Kristen agar berhasil dalam perang melawan iblis. Saudara, ini latar belakang dari Rasul Paulus menyampaikan, menulis ayat ini. Saat itu kerajaan Romawi berkuasa. Menguasai dunia pada masa itu. Paulus ada di dalam penjara di Roma, tapi itu penjara rumah ya, penjara rumah. Tapi meskipun dalam penjara rumah itu, dia tetap dikawal oleh prajurit-prajurit Romawi. Dan dia melihat bahwa perlengkapan daripada perang, daripada prajurit-prajurit Romawi ini, itu mereka harus selalu kenakan. Mulai dari kepala, pedang, ada tombak, ada perisai, ada penutup dada yang mereka gunakan, bahkan ikat pinggang dan sepatu. Itu perlengkapan prajurit Romawi untuk mereka gunakan ketika mereka dalam keadaan akan berperang atau menghadapi peperangan. Oleh Paulus melihat akan hal itu, mengambil satu makna rohani, bagaimana ketika prajurit-prajurit Romawi memperlengkapi diri mereka, memperlengkapi tubuh mereka dari kepala sampai kaki, itu untuk persiapan mereka melawan musuh. Sewaktu-waktu musuh datang menyerang mereka, perlengkapan itu terus ada mereka gunakan, terus ada mereka persiapkan untuk menghadapi perang, untuk menghadapi musuh. Dari sudut pandang manusia, perlengkapan senjata yang diuraikan Rasul Paulus bisa untuk melindungi seorang prajurit Romawi dengan sangat baik. Dari sudut pandang manusia kita melihat bahwa perlengkapan-perlengkapan itu bisa melindungi mereka. Ketika ada musuh yang menyerang, ketika ada perang yang datang menghantam kehidupan mereka, perlengkapan itu bisa melindungi mereka. Paling tidak mengurangi resiko kematian. Saudara, ini yang Rasul Paulus mau ajak kita bersama-sama pada pagi hari ini. Oleh
Paulus menyampaikan bahwa peperangan kita dalam ayat 12 itu bukan melawan darah dan daging. Ya. Tapi peperangan kita itu melawan roh-roh jahat, kuasa-kuasa, ya, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Nah, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini tak kelihatan secara kasat mata. Paulus menyinggung itu di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Kalau kita mundur di pasal yang kedua, Efesus pasal 2, ayatnya yang kedua, dikatakan, ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya, hidup di dalam dosa. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jemaat di Efesus, mereka pernah bergelut dalam dunia kuasa kegelapan. Makanya mereka mengikuti keinginan dunia. Mereka mengikuti keinginan dosa yang menguasai mereka pada masa itu. Itu dahulu ya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Penguasa kerajaan angkasa tidak kelihatan. Tetapi roh itu, kekuatan itu masuk ke dalam manusia. Makanya dikatakan roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi roh penguasa angkasa ini yang dikatakan roh jahat itu menguasai orang-orang durhaka. Menguasai orang-orang yang tidak takut Tuhan. Menguasai orang-orang yang memberikan kesempatan kepada iblis. Makanya dalam pesan Rasul Paulus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita berikan kesempatan kepada iblis, bahaya. Ketika Yesus selesai dicobai oleh iblis. Iblis meninggalkan Yesus dan Alkitab catat, ayat itu mencatat, iblis pergi meninggalkan Yesus dan menunggu waktu yang terbaik. Artinya iblis, kalau Yesus dia cobai, pasti saya dan saudara, gerejanya Tuhan, kita orang-orang percaya juga pasti akan dicobai oleh iblis. Tadi malam, ya bukan tadi malam, kemarin sore, ada seorang anak kecil, ya, kelas 1 SMP, dia dikuasai oleh roh jahat. Ya, saya dalam 1 minggu ini Tuhan kasih kepercayaan melayani orang yang meninggal COVID. Saya aman pakai APD ya. Minggu lalu salah satu jemaat yang Tuhan percayakan kita layani, Bapak Mar Stefan dipanggil Tuhan. Hari Minggu juga, Minggu sore jam 6 lewat. Saya ada di sana, di rumah sakit regional. Hampir jam 7 malam sampai hampir jam 12 malam. Saya terus mendampingi keluarga. Itu sebagai tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan. Saya tahu risikonya sangat besar, tapi hidup saya percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Kemarin lagi, ini bukan jemaat. Saya
berbincang-bincang dengan salah seorang guru di SD 1, bawa tugasnya anak-anak saya bawa. Ternyata dia menelpon di guru agama itu, agama Kristen, dan dia sampaikan, kebetulan Pak Pendeta ada di depan saya lagi berbicara. Nah, orang ini ada di rumah sakit juga sedang mengurus pasien yang meninggal COVID. Iya. Dia dari Medan, Batak, tapi tugas di Kejaksaan Tinggi. Saya tidak tahu, ternyata bulan 3 kemarin, bulan 3, pengambilan sumpah di Kajati, justru dialah, saya yang hadiri pengambilan sumpah jabatan itu, saya yang hadiri. Dan kemarin saya kaget, ternyata sudah meninggal ini Bapak. Ya, saya telepon Dokter Jane, kalau bisa disiapkan APD, dan puji Tuhan pakai APD masuk untuk doakan keluarga. Kemarin habis didoakan terus dibawa ke Sulawesi Utara, ke Tomohon untuk dikebumikan. Haleluya. Eci telepon. Ini anak sekolah minggu ini dia kerasukan. Saya pikir, aduh Tuhan, sudah lama ndak doa orang kerasukan ini. Tapi bukan lupa caranya ya. Ya, saya datang di sini karena saya harus mandi dulu. Saya bilang ya biar mamanya Tirsa dengan Eci saja yang pergi. Karena kita semua diberikan kuasa oleh Tuhan, siapapun itu. Jadi mereka pergi mendoakan, puji Tuhan. Anak itu sembuh. Anak itu dibebaskan oleh kuasa roh jahat. Roh yang ada di dalam saya dan saudara, kita orang percaya, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh yang sedang menguasai orang-orang durhaka. Makanya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, peperangan kita bukan melawan si A, si B. Peperangan kita bukan melawan orang-orang, manusia di sekitar kita, bukan. Tapi peperangan kita melawan penguasa-penguasa, roh-roh angkasa. Makanya oleh Rasul Paulus, pergunakanlah seluruh, ayatnya yang ke-13 dikatakan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh, bukan hanya setengah. Bukan 1, 2, 3, tidak. Tapi seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Paulus menghendaki supaya ketika kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata perang Allah itu, senjata rohani itu, saya dan saudara mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, kita tetap berdiri teguh, berdiri kuat. Makanya sangat penting kita umat-umat Tuhan memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah. Dengan senjata Kristus, senjata rohani. Poin yang pertama, senjata perang rohani ya, perang rohani, sebab peperangan kita bukan melawan darah, daging, manusia si A si B, tapi kita melawan roh-roh jahat di udara. Mari perlengkapi
rohani saya dan saudara dengan hal yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Paulus melihat prajurit itu punya ikat pinggang. Ya. Ukurannya 5 sampai 15 cm. Ya. Saya ingat Opa pernah punya ada. Saya enggak tahu apa masih ada sampai sekarang. Itu orang bilang apa ya? Couple rim. Ya. Tebalnya bisa lebar diameternya itu bisa 5 sampai cm, ya. Opa selalu pakai kalau dia mau bekerja, apalagi kalau pakai celana longgar, ya, supaya enak kerja, bebas kerja, biasa pakai ikat pinggang. Ya, yang laki-laki juga di sini ya, biasa. Kita pakai ikat pinggang supaya agak enak lah dibandingkan dengan tidak pakai ikat pinggang. Nah, ikat pinggang itu berbicara tentang kebenaran. Hari-hari ini kebenaran sedang diputar balik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini ada hubungannya dengan yang poin kedua. Makanya pesan daripada Rasul Paulus, Efesus pasal 4 ayatnya yang kelima dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ada kata teguh berpegang kepada kebenaran. Umat Tuhan harus teguh berpegang kepada kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Kebenaran itu yang kita terima, kita harus yakini. Makanya kita teguh berpegang. Teguh berdiri di atas kebenaran. Alkitab katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dulu saya pernah waktu anak sekolah minggu masih kecil, saya balik. Ya di atas, tidak di bawah. Kita berdiri di atas kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Itu kebenaran. Berpegang teguh kepada kebenaran yang engkau yakini. Amsal 11 ayat 19 dikatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Siapa berpegang kepada kebenaran, dia menuju kepada hidup. Tapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Mari kenakan senjata perang rohani, yakni ikat pinggang kebenaran. Biarlah kebenaran terus mengikat saya dan saudara. Supaya kita terus berjalan selaras dengan kebenaran firman Allah. Yang kedua, perlengkapan senjata rohani yang kedua adalah baju zirah keadilan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kebenaran, keadilan ini diputar balik oleh pengkhotbah Salomo, oleh hikmat Allah. Dalam pasal 3, pengkhotbah pasal 3, topiknya di situ segala sesuatu ya sia-sia. Nah, dia melihat di dalam pengkhotbah pasalnya
yang ke-3 ayat 16. Topiknya ketidakadilan di dunia. Itu kalau dalam terjemahan yang lain. Ketidakadilan dalam hidup. Ayat 16 dikatakan, ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Ini yang Salomo lihat. Di bawah bumi, ya, di bawah matahari, dalam dunia ini dia lihat di tempat pengadilan tidak terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Itu yang ada. Kalau saya pada zaman Salomo ketidakadilan itu sudah terjadi, apalagi di zaman kita. Tapi apakah ketidakadilan itu terus akan dipertahankan? Tidak. Gereja harus hadir membawa keadilan. Gereja harus teguh berdiri, berbaju sirahkan. Baju sirah itu dipakai di sini. Kalau pahlawan, dia kenakan baju sirah. Baju sirah menutup organ-organ vital dalam tubuh seorang prajurit. Kenakan, baju sirahkan itu keadilan. Menutup hati kita. Menutup organ-organ vital di dalam kehidupan kita. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Tetapi engkau hai manusia Allah. Ini luar biasa. Siapa itu manusia Allah? Saya dan saudara adalah manusia Allah. Artinya orang-orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Yang telah menerima kasih karunia Allah. Tetapi engkau hai manusia Allah. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah apa? Keadilan. Kita disuruh untuk kejar keadilan. Usahakan keadilan itu. Dan ini sangat susah. Sangat sulit. Tapi oleh Roh Kudus. Semua kita manusia Allah. Kita pasti dikuatkan oleh Tuhan untuk bersikap adil dalam menjalani kehidupan kita. Kita adil terhadap sesama manusia. Kita adil terhadap sesama ciptaan. Terhadap ciptaan, alam ciptaan Tuhan. Pun kita adil terhadap Tuhan. Kita tidak curang. Itu perlengkapan senjata yang kedua. Yang ketiga ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ada kasut, sepatu. Ya. Kalau sepatu seorang prajurit itu gagah, kelihatan lebih tebal, lebih kuat. Ya. Tidak sama dengan sepatu, ya, hari-hari kita biasa. Ya. Sepatunya papi karena purnawirawan, polisi pasti masih ada. Bapaknya Jason, mamanya Jason, Pak Sondak, ya, anggota-anggota kepolisian TNI itu punya sepatu yang ketika digunakan dan ditendang, ini aduh lumayan. Tulang keringnya nih kalau kena itu ujung sepatu itu
bikin sakit hati. Itu berbicara tentang kerelaan untuk memberitakan Injil. Sepatu digunakan untuk berjalan, berlari. Tentara Romawi setiap hari mereka berjalan 30 kilometer. Dibebani dengan perlengkapan senjata yang seberat 30 kilogram. Ya. Saya tidak tahu waktu bapaknya Jason pendidikan itu berat sepatunya berapa, berat tas yang dipikul, belum lagi senjata itu bebannya berapa berat yang harus dipikul. Ketika saya sekolah Alkitab Malino, setiap hari kami lihat secata tamtama di sana, lari dengan membawa senjata, membawa tas, saya tidak tahu apa semua isinya di dalam, pasti berat. Tapi mereka harus gunakan itu, mereka bawa. Ya, sangat berat. Dan itu harus ditopang dengan kasut sepatu yang baik. Karena mereka berjalan di tempat yang berlumpur, di tempat yang berair, di tempat yang kering, berbatu-batu. Mereka lalui di situ. Nah, kalau sepatunya sepatu yang satu kali pakai robek, aduh. Kaki kita adalah kasut, gambaran adalah kesukaan, kerelaan untuk memberitakan Injil. Yesus pesannya ketika sebelum naik ke sorga, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus pasal 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Paulus katakan dalam Kisah Para Rasul, dikatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Oh. Paulus katakan, saya celaka kalau saya tidak memberitakan Injil. Saudara bisa bayangkan ini pernyataan daripada Paulus. Celaka kalau tidak memberitakan Injil. Makanya ketika dia menerima kasih anugerah Tuhan dalam Kisah pasalnya yang ke-9. Dia menerima keselamatan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Hari-harinya dia isi dengan memberitakan Injil. Meskipun dia sedang ada di penjara ketika menulis surat-suratnya termasuk Efesus ini. Dia terus memberitakan Injil. Dia terus memberitakan Injil. Bahkan tidak sedikit. Justru prajurit-prajurit Romawi yang menerima Injil kasih karunia Allah dalam pelayanannya. Perlengkapan yang keempat. Perlengkapan senjata rohani yang keempat adalah ayatnya yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang keempat adalah perisai. Adalah gambaran iman. Perisai atau tameng. Ya, itu ukurannya besar dan bisa tujuannya untuk melindungi diri. Pasukan Romawi ketika menghadapi perang pada masa itu, ada panah, di ujung panah itu ada api. Ya. Dan api itu bisa membunuh, melukai, bahkan bisa membunuh ketika itu kena kepada musuh, kepada lawan. Makanya ada perisai, tameng untuk menghalangi panah-panah api dari musuh. Nah, iblis, kuasa kegelapan itu dalam alam roh kita tidak lihat. Tapi saya percaya itu ada.
Mungkin sedang panah kita dalam rohani, dalam alam roh. Dia sedang meluncurkan panah-panahnya kepada kita gereja Tuhan. Panah-panah itu sedang tertuju kepada kita. Tetapi ada perisai iman yang melindungi saya dan saudara. Yang menutup bungkus saya dan saudara. Sehingga kita aman. Saya percaya itu dalam alam roh sedang terjadi peperangan roh. Makanya kita harus bentengi salah satu perisai iman. Miliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Miliki keyakinan, kepercayaan yang kokoh, yang sungguh, yang teguh kepada Tuhan. Iblis juga percaya dalam kitab Yakobus kalau tidak salah. Iblis pun percaya dalam Alkitab itu dikatakan percaya sampai gemetar. Dia percaya kepada Yesus sampai gemetar. Tapi seberapa banyak lama dia percaya, dia tidak akan pernah bertobat, namanya saja setan. Iblis dia percaya tapi tidak pernah bertobat. Ya. Tapi kalau kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, manusia, orang-orang Kristen, harus ketika kita percaya, kita harus bertobat. Meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dunia yang menguasai dunia ini. Mari kenakan perisai iman supaya kita dapat menghadapi, ya, memadamkan semua panah api dari si jahat. Itu perlengkapan yang keempat. Yang kelima ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong digunakan di kepala, penutup kepala. Di kepala ini ada pikiran, ada akal di sana. Pikiran kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, iblis sedang menguasai pikiran kita. Iblis mau merusak pikiran gereja Tuhan, pikiran anak-anak muda, pikiran orang-orang tua. Sehingga bukan pikiran Kristus, tapi pikiran setan yang dia taruh di pikiran. Banyak hal yang bisa mempengaruhi pikiran kita, merusak pikiran kita. Ketopong keselamatan. Keselamatan sudah ada kita miliki. Keselamatan kita sudah miliki dalam hidup kita oleh kasih karunia Allah. Pengorbanannya 2000 tahun yang lalu. Dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara percaya kepada Yesus? Tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal kita sudah terima. Ketakala kita percaya kepada Yesus. Tapi iblis tidak tinggal diam. Iblis mau merusak itu. Merusak itu. Dengan apa? Banyak ajaran-ajaran. Iman kita percaya keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Di bawah kolong langit ini, di atas permukaan dunia ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang memberikan keselamatan. Tapi ada pengajaran yang sedang berkembang. Di luar Yesus pun ada keselamatan. Nah, hati-hati dengan pengajaran ini. Yesus bukan bawa agama ya. Yesus datang bukan bawa agama Kristen, tidak. Yesus bawa kebenaran. Sampai mati Yesus tetap agama Yahudi. Ingat itu. Yesus bukan beralih jadi agama Kristen. Tapi kenapa Kristen berkembang? Ya. Karena melihat
Yahudi, dia ajaran Taurat, muncullah di Tesalonika kalau tidak salah pertama kali orang disebut Kristen. Kristen itu pengikut jalan Tuhan. Ya, pengikut jalan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen disebut Kristen karena dia percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu. Yesus tidak pernah bawa Kristen. Tapi orang-orang yang menyebut diri Kristen, mereka percaya kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Ya, sekali lagi, Yesus tidak pernah bawa agama Kristen. Tapi dengan pelayanan Yesus, dengan pengajaran-pengajaran Yesus, itulah yang menjadi dasar kekristenan orang percaya. Makanya di Tesalonika lah orang pertama kali disebut orang Kristen. Itu ada di dalam Kisah Rasul. Ya. Kisah Rasul berapa? Saya sentil sedikit ayat ini ya. Bukan di Tesalonika tapi di Antioquia ya. Kisah pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Kisah 26 juga ayatnya yang ke-28. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi ini awal. Nah saudara, di pikiran kita keselamatan itu sudah ada. Tapi iblis merusak itu, mau menghancurkan itu dengan pengajaran-pengajaran yang menyatakan di luar Yesus ada keselamatan. Tidak saudara. Yakinkan dalam hatiku, dalam pikiran kita semua bahwa hanya iman itu, hanya keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya kenakan ketopong keselamatan di kepala kita. Kenakan senjata rohani yang kelima ini. Yang keenam, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang firman Allah. Ibrani pasalnya pasal 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah, pedang roh, yang adalah firman Allah itu, dia lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran. Dia sanggup membedakan, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Itu kualitas dari firman Allah. Makanya sangat penting umat-umat Tuhan kita perlengkapi hidup kita dengan firman Allah. Raja Daud berkata, firman-Mu kutaruh di dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman-Mu adalah pelita bagi
kakiku dan terang bagi jalanku. Daud seorang raja sangat menyadari bahwa firman Allah akan menerangi hatinya, akan menerangi jalan-jalan hidupnya. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga kelakuannya sesuai seturut dengan firman Allah. Banyak. Ayat terakhir, kita bangkit berdiri. Satu Timotius, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Main musik naik. Kita baca bersama-sama 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita baca 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, 3. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Tulisan yang diilhamkan Allah adalah firman Allah itu sendiri, bermanfaat untuk mengajar kita, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita, dan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Mari kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya saya dan saudara dapat bertahan mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan kita tetap berdiri kokoh, berdiri kuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku serah.
sayapmu, dengan sayapmu Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. haleluya. Dan perlindungan bagiku, Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami patahkan setiap kekuatan kuasa, roh-roh jahat, penguasa-penguasa dunia yang sedang menguasai orang-orang durhaka. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh ketakutan yang sedang ditebarkan oleh setan, roh kecemasan, roh kebimbangan, roh kekhawatiran, roh ketidakpercayaan terhadap kebenaran, terhadap firman Allah, roh keraguan-raguan, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu meyakinkan kami akan firman Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Satu Petrus pasal 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis sedang berjalan menyebarkan roh ketakutan, menyebarkan roh kebimbangan, kekhawatiran. Iblis sedang bekerja hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Iblis tidak mau banyak orang yang masuk surga. Iblis tidak mau banyak orang yang percaya kepada Yesus. Iblis sedang sebarkan roh-roh untuk mempengaruhi anak-anak Tuhan, untuk beralih dari iman kepada Yesus. Dia sedang berjalan seperti singa yang berjalan, mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya lawan dia dengan iman yang teguh. Kenakan perlengkapan, seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakan seluruh perlengkapan rohani yang tak kelihatan secara kasat mata.
miliki ikat pinggang kebenaran, baju sirahkan keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ketopong keselamatan, perisai iman, dan pedang roh firman Allah. Saya percaya ketika seluruh perlengkapan senjata Allah ini, perlengkapan rohani ini kita miliki, kita akan kuat menghadapi lawan kita si iblis yang sedang berjalan-jalan mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kenakan perlengkapan senjata Allah. Minta kepada Allah. Minta kepada rohnya. Supaya kebenaran, keadilan, iman, kesetiaan, keselamatan. Haleluya. Firman Allah. Memberitakan Injil itu menjadi bagian dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, amin. Kau perlindungan bagiku, pertolonganku, amin, amin. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, kasih Kristus, saya mengundang Ibu Gloria untuk memimpin kita dalam doa syukur firman Allah. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi,
melengkapi setiap kerohanian kami dengan seluruh perlengkapan senjata Allah daripada-Mu. Perlengkapi kami dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan kerelaan, bahkan dengan iman yang teguh, dengan pedang roh dan firman-Mu ya Tuhan. Setiap kami umat-umat-Mu, kami para hamba-hamba-Mu, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu Tuhan. Tetapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang selalu hadir menolong hidup kami. Haleluya. Ketika Engkau memperlengkapi kami Tuhan, maka kami akan kuat menghadapi ronrongan kuasa kegelapan. Kami akan bertahan dalam segala macam badai kehidupan. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu siang hari ini. Baik kami yang ada di dalam ruangan ini, baik jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu memberkati tiap rumah tangga kami. Firman-Mu memberkati anak-anak kami. Bahkan setiap kami dilingkupi, dikuasai oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya akan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin. Dan kami akan terima janji firman-Mu. Engkau akan kuatkan, Engkau akan mampukan kami, baik dengan masalah kehidupan, baik dalam segala pergumulan kami akan menang menghadapinya. Sebab ada Tuhan yang menolong menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami taruh firman-Mu dalam hati kami. Firman-Mu yang menguatkan dan menyegarkan iman kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Pakai terus hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu pergi dan melayani Tuhan. Tuhan ada menyertai hamba-Mu. Pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Ada jiwa-jiwa, tanda mujizat menyertai setiap pelayanan hamba-Mu. Kami akan lanjutkan ibadah kami siang hari ini Tuhan, dengan kami memberikan korban kami. Seberapa besar korban kami yakin sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Dalam rumah tangga kami, pekerjaan usaha setiap jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mereka, orang tua, pemuda remaja, semuanya menikmati kebaikan, kelimpahan daripada-Mu. Dengan penuh sukacita dan dengan bersyukur kami lakukannya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan persiapkan korban persembahan kita. Kita lakukan pujian yang berkata, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Haleluya. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun
selanjutnya jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat ada doa dan puasa jam 3 sore di tempat ini. Kemudian jam 6:30 malam ada persekutuan doa. Dan seusai persekutuan doa ada latihan untuk ibadah raya pertama. Dan hari Minggu kita masih beribadah secara virtual pukul 8:30 pagi melalui fanpage Facebook Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon Mamuju. Puji Tuhan, demikian mohon maaf jadwal pelayan untuk minggu depan. Pemimpin pujian Saudara Julius, singers hamba Tuhan George dan Saudari Ein, operator Clara dan Jelita, kolektan Krisma. Puji Tuhan, demikian jadwal kegiatan kita dan jadwal pelayan untuk minggu depan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu ke depan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini, bahkan sidang jemaat yang beribadah secara virtual. Kita yakin percaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita memohon perlindungan daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan mengawali kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Allah beserta. Tuhan sudah memberkati kami dengan ibadah ini. Baik umat-Mu yang hadir di tempat ini, mereka yang ada di rumah masing-masing mengikuti kegiatan ini. Kami percaya berkat Tuhan ada atas masing-masing. Yang sakit telah disembuhkan di dalam nama Yesus.
yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan dan keteguhan iman untuk menyongsong tanganmu kali yang kedua. Terpujilah Bapa di surga. Bahkan kami bersyukur korban kasih yang sudah diletakkan, bahkan milikmu yang telah dikembalikan oleh umatmu, diberkati kiranya Tuhan lipat gandakan apa yang menjadi bahagian mereka, sehingga tidak akan menjadi kekurangan, tapi menjadi sumber berkat yang tidak tertadakan. Itu adalah firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan sebentar kami akhiri persekutuan ibadah ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami terus. Tuhan membimbing kami. Tuhan menopang kami. Untuk kami tetap setia di dalam mengikuti Tuhan. Kegiatan sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Jadilah semua untuk hormat bagi nama Tuhan. Kesempatan ini kami berdoa buat rencana pernikahan, pemberkatan nikah dari hamba-Mu Saudara Gerald bersama dengan Saudari Ann. Tuhan kiranya akan campur tangan, Tuhan memberkati, biarlah jadi semua untuk hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pertolongan serta kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita bersama mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Hari Minggu, selamat siang Tuhan.